HP gaming yang satu ini sampai saat ini pun performanya masih terasa powerful. Pakai chipset sekelas Snapdragon 855 Plus dan layar 120Hz, 3 tahun yang lalu harga resmi varian 8/128GB-nya dijual dengan harga 8,5 juta. Tapi saat ini di marketplace online kita beli yang katanya unit only cuma 3 jutaan aja loh guys. Ada yang tahu ini HP apa? Untuk packingan sebuah HP unit only saya agak curiga nih sama ukurannya. Dan bener aja ternyata masih dikasih box aslinya juga loh, walaupun mungkin bukan dus bawaan orinya. Dan ini dia box Asus ROG Phone 2 versi Tencent. Dan di dusnya ini malah tertulis varian memorinya 12GB. Yang jelas sih nggak mungkin ya, karena kita belinya yang varian 8/128GB. Dan setelah dibuka ternyata nggak cuma dapat HP-nya aja nih. Masih dapat bonus pin SIM tray, lalu hardcase bawaan, stiker ROG, dongle jack audio to USB-C, kabel data USB-C to C, dan adapter charger 33 watt. Mantep nih kelengkapannya, malah dapat kayak versi orinya ya guys. Untuk tingkat kemulusan unit yang kita beli ini overall masih terasa mulus dan nyaris kayak baru nih. Hampir nggak terlihat baretan halus bekas pemakaian sama sekali. Mantep banget lah pokoknya. Desain gaming dari Asus ROG Phone 2-nya ini juga keren banget ya guys. Dengan build quality yang solid, perpaduan aluminium frame dan glass di kedua sisi. Terus di belakang ada logo ROG yang bisa menyala dan bisa kita custom sendiri untuk settingannya. Buat gamer yang pengen tampil beda waktu lagi ngegame, jelas tampilan desain bagian belakang HP gaming ini bakal jadi ciri khas nih. Apalagi tampilan layarnya juga paling pas karena nggak ada poni atau tompelnya. Terus terasa presisi juga di bagian dagu dan dahinya. Pakai layar AMOLED yang support HDR10 dan refresh rate 120Hz, jelas terasa smooth banget. Terus kualitasnya juga masih terasa oke untuk saat ini. Didukung audio yang support dual stereo speaker, yang suaranya mantep. Namun agak terasa sedikit kemeresek aja nih sebelah kiri. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Pakai chipset sekelas Snapdragon 855 Plus yang dipadukan dengan RAM 8GB LPDDR4X dan ROM 128GB UFS 3.0. Terus sudah pakai OS Android versi 10 yang diupdate dari versi sebelumnya yang masih pakai OS versi 9. Dan waktu dites pakai Antutu versi 9, skornya bisa mencapai 583 ribuan. Sedangkan untuk skor Geekbench 5 tesnya pun masih mendapatkan poin yang tergolong tinggi. Dan untuk skor 3D Mark pada mode Extreme Stress Test untuk stabilannya mencapai 96,5% dengan skor terbaik di 848 poin. Dari skor benchmarknya ini aja sudah terlihat seberapa powerfulnya HP gaming ini. Game PUBG Mobile aja bisa nih dapetin settingan Ultra HD atau Smooth 90 fps. Dan ketika dites pakai settingan Smooth 90 fps-nya pun ternyata gameplaynya masih terasa lancar dan hanya terkadang terasa frame drop. Baik sensor gyro ataupun touchscreen-nya juga responsif dan gak delay sama sekali. Paling cuma di suhu panas HP-nya yang mencapai 46 derajat Celcius, yang terasa banget lumayan panas. Dan setelah saya tes selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 10%. Pokoknya kalau buat main game ini masih enak banget ya guys. Palingan cuma di suhu panas HP-nya aja yang agak sedikit mengganggu. Saya tes juga buat mainin game Genshin Impact. Game yang memiliki data hingga 16GB ini settingan defaultnya berada di medium. Tapi kita siksa pakai settingan rata kanan di mode 60fps. Overall masih terasa cukup smooth, akan tetapi tetap terasa frame drop saat full efek animasinya muncul saat bertarung melawan monster. Dan yang paling terasa adalah suhu panas HP yang terasa lebih panas dibandingkan game PUBG tadi. Karena bisa mencapai 50 derajat Celcius, yang lumayan banget terasa panasnya. Selama 30 menit bermain pun baterainya berkurang sebanyak 16%. Jadi recommendednya sih main di settingan defaultnya aja ya guys, biar HP-nya nggak cepet demam. Kalau buat nonton YouTube selama 1 jam, posisi kecerahan dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 6%. Terus saya tes juga pakai aplikasi PC Mark, endurance baterainya bisa bertahan selama 10 jam 24 menit. Yang tergolong masih cukup oke untuk sebuah mantan HP gaming yang sudah berumur 3 tahun. Kecepatan sensor jari dalam layarnya pun tergolong cepat dan akurat nih.
Sama halnya dengan kecepatan face unlock-nya yang malah lebih simpel untuk digunakan. Menggunakan setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 48 MP yang support PDAF dan laser autofocus, dan kamera pendukung sebesar 13 MP untuk lensa ultrawide. Di bagian depan masih ada kamera selfie sebesar 24 MP yang support SDR. Menurut saya kualitasnya malah terlalu bagus nih untuk sebuah HP gaming yang rilisnya udah 3 tahun yang lalu. Berikut adalah beberapa hasil contoh foto dan videonya. Pakai kamera depannya udah aku set di Full HD. Apa ini? Full HD 60 fps. Ya, oke, sambil jalan-jalan ya. Ini jam 2 tapi agak mendung. Jalan-jalan ya guys. Full HD 60 fps. Buat yang dari dulu udah ngidam banget sama HP ini, mungkin ini adalah waktu yang tepat karena harganya sudah setara HP kelas mid-range. Karena jika memang pengen HP gaming yang speknya masih tergolong powerful dan mumpuni, selain Xiaomi Black Shark 2 yang tempo hari saya review, HP ini jelas jadi pilihan yang pas untuk saat ini. Tapi mengingat sudah cukup berumur, bakal untung-untungan juga ya bisa dapetin barang yang beneran bagus kayak gini. Cuma kalau pas lagi apes, bukan tidak mungkin resiko bakal ditanggung sendiri ya guys. Jadi gimana menurut kalian mengenai Asus ROG Phone 2 di tahun 2022 ini? Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.